Ketika misalnya, walaupun hadisnya tidak sahih, nggak ada tuntunannya, pokoknya kalau urusan dunia, coba perbincangan urusan rizki dan memperbanyak rizki, karena orang memahaminya itu dunia, ramai orang mendengarkan. Apalagi udah bicara, oh, siapa orang yang rizkinya lapang, amalkan ini sekian, oh ramai itu orang. Apalagi misalnya udah ada yang Allah berikan, tadi kan Allah kehendaki, dia mau ngamalin nggak ngamalin, Allah berikan, jadi tambah, wah menjadi, amalannya mantep ini. Sehingga kemudian riwayat-riwayat yang tidak sahih pun mulai bermunculan, tapi pun dengan makna yang keliru. Baca Al-Waqi'ah, itu baca Al-Waqi'ah, isinya kan kiamat isinya itu. Tema besarnya Waqi'ah apa? Kiamat 7. Oh, ini baca Waqi'ah biar rezekinya lancar. Hatta sampai sholat duha tuh. Ya coba ceritain, kita coba renung-renung, cari ilmu kita kan. Sholat duha melapangkan rizki, kita cari. Udah memaknai rizkinya salah. Nah lalu kemudian ya tadi berita-berita yang juga tidak benar ya. Coba antum cari hadisnya yang sahih nyebutin sholat duha biar lapang rizki. Coba nih, yang ada sholatul awabin tuh. Apa tuh sih sholat awabin? Sholat orang-orang yang kembali kepada Allah tatkala di sela-sela kesibukan aktivitas dunianya dia tetap mengingat Allah. Sholat duha itu disebut dengan sholatul awabin itu. Di tengah-tengah kesibukan aktivitas duniawinya dia sempat menyempatkan diri mengingat Allah. Di mana ini? Yang karena juga akhirnya yang beredar kan doa-doa yang tidak tahu asal usulnya dari mana. Allahumma inna duha duhauka wal baha bahauka wal jamal jamaluka wal qudrata qudratuka wal quwwata quwwatuka wal ismata ismatuka Allahumma in kana rizqi fis sama'i fanzilhu. Ya Allah, kalau seandainya rizkiku di langit turunkan. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu, kalau ada dalam bumi keluarkan. Malah ada yang nambahin lagi tuh, udah ini asal usulnya doa ini wallahu alam dari mana, redaksi tambahannya pun ada. Wa in kana fil ma'i fa'atli'hu, kalau dia di dalam air ngambangin dia. Loh, ini kenyataan ini enggak bikin-bikin. Sudah asal usulnya sulit diteliti, dicari dari mana sumbernya, ada redaksi lain pula lagi, kan makin sulit ini menelitinya. Sanadnya tidak tahu dari mana ini. Ya agama kan mesti harus ada sanadnya, gimana yang tidak ada? Kalau laulal isnad la qala man syaa ma syaa, kalau nggak pakai sanad orang ngomong semaunya kan gitu. Maka kita juga berusaha ini. Ada sebagian orang suka ini. Itu apa Ustaz apaan? Bawa catatan, bawa contekan. Biar kita nggak ngomong semaunya justru malahan. Biar kita nggak bicara sesuka kita, masih bawa catatan aja kadang suka keceplosan kok. Untuk bisa bayangkan orang dengan hafalan sekuat apapun dia suruh ngomong 2 jam tanpa henti, ada yang meleset nggak? Tetap ada yang meleset ya akhi. Itu apalagi ini doa nggak ada sanadnya doanya. Emang nggak boleh ya? Tetap harus ditimbang maknanya sesuai atau enggak. Ya. Wa in kana asiran fasahilhu, kalau rezeki saya sulit mudahkan. Wa in kana haraman fatahhirhu, kalau haram sucikan. Enggak bisa haram kok disucikan. Mau di laundry. Ya haram ya jangan diambil, pulangin, bukan disucikan, mandi laundry dong kalau gitu. Ini dapat haram nih, biar jadi suci gitu, di laundry gitu. Disodakoin separoh, terus yang separoh bisa jadi suci gitu. Kan nggak bisa. Dia hasil curi misalnya atau korupsi nih 100 juta, sedekahin 50 juta, terus 50 juta yang sisanya jadi suci gitu. Yang enggak haram semuanya itu pulangin semuanya. Wa in kana haraman fatahhirhu, kalau dia haram sucikannya. Nah, ini doa akhirnya juga membuat satu pemahaman di tengah orang bahwa oh sholat duha itu biar apa? Lapang rizki, dan makna lapang rizkinya juga sudah sempit, harta. Makanya pantesan aja kamu ini hidupnya susah katanya. Enggak pernah sholat duha sih katanya. Ya gitu ya. Enggak pernah sholat duha sih.
Nah, kayak tadi kita udah sebutkan nih, ini nggak ada hubungannya. Artinya nggak ada hubungannya. Tentu tadi ternyata obat yang luar biasa atau satu terapi yang luar biasa. Orang sholat tuh biar hatinya lapang, tentram. Orang ibadah juga sama, biar hatinya lapang, tentram. Nah itu kesenangannya itu di situ. Kita tahu bahwa orang pingin dapatkan hatinya tenang, tentram, dia rela mengeluarkan uang berapa aja. Berapa saja dia keluarkan untuk itu. Nggak segan-segan dia, nggak sungkan-sungkan dia untuk itu. Bahkan termasuk aktivitas-aktivitas dunia kan, agar supaya hatinya tenang, senang, tentram, dia pergi ke satu tempat yang bagus pemandangannya, tempat rekreasi dan sebagainya. Itu bayar nggak itu? Bayar ya akhi. Pulang capek, macet segala macam, dia lakukan nggak itu? Dia lakukan. Padahal ketenangannya itu ada pada ibadahnya, pada ketaatannya, pada ridhonya kepada Allah Rabbul Alamin. Ada di situ. Ada di situ. Maka Nabi SAW itu tidak pernah safar kecuali untuk dua hal. Setelah beliau jadi Nabi, jadi Rasul, tidak ada lagi beliau safar untuk berdagang. Setelah jadi Nabi, jadi Rasul, tidak ada lagi. Bukan berarti tidak boleh yang lain ini. Memang Rasul tidak pernah safar kecuali untuk dua. Untuk haji atau umrah. Yang kedua untuk jihad. Dia nggak pernah jalan-jalan Rasul SAW. Nggak pernah rekreasi beliau SAW. Kemana rekreasinya? Nggak ada rekreasi tanazul. Safarnya cuma dua. Kalau nggak untuk ibadah, haji umrah, ya untuk jihad, perang. Ya juga ibadah juga. Tapi hidupnya Rasulullah SAW nggak ada. Sedih, susah. Ingat, bukan berarti ini nggak boleh ya. Selama itu mubah, boleh kita katakan mubah. Kita nggak katakan itu haram. Selama tidak terkandung di dalamnya hal-hal yang haram. Kenapa? Karena tadi hayatan thayyibah, kehidupan yang baiknya ada pada ibadah, ketaatan kepada Allah, keridhaan kepada Allah Rabbul Alamin.